Hai Sobat Rajut dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ana di channel YouTube Eri NBD. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tas rajut yang diberi nama Tropical Delight. Nah, ini dia penampakan tas dari Tropical Delight ini. Diberi nama Tropical Delight karena tas ini merupakan gabungan dari Granny Tropical Delight. Dan Tropical Delight itu sendiri, Granny Tropical Delight itu sendiri didesain oleh Susan E. Stephen dan saya merangkai menjadi sebuah tas. Dan di sini dipercantik oleh dua macam handle, yaitu handle tenteng dan juga handle selempang. Demikian tas Tropical Delight kita, dan saya mengajak teman-teman untuk ikut serta membuat tas ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita buat segera. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini, kita memerlukan 10 gulung benang yang masing-masing terdiri dari 5 warna, dan tiap warna terdapat 2 gulung di setiap warnanya. Lalu ada handle tenteng dan juga handle selempang. Kemudian jarum yang saya gunakan, saya menggunakan jarum nomor 4 karena ini sesuai dengan benang polikilap yang saya pakai. Selain itu kita memerlukan gunting, penanda, jarum tapestri, dan juga korek api. Demikianlah hasil untuk Granny Tropical Delight yang sudah selesai saya buat. Dan ini kita akan membuat sebanyak 5 buah Granny. Ya, jadi nanti teman-teman membuat setiap stepnya langsung dibuat 5 Granny. Oke, di sini saya mengawali membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah itu membuat 4 chain. 4 chain kita buat. Selanjutnya di chain yang pertama ini kita slip stitch. Di sini terbentuk lingkaran atau ring. Nantinya kita akan bekerja di dalam lingkaran ini. Kita awali setelah itu membuat 1 single crochet di dalam lingkaran, yang kemudian dilanjutkan 3 chain. Setelah itu di dalam single crochet ini merupakan foundation untuk kita membuat popcorn. Selanjutnya di dalam single crochet ini, bukan lagi di dalam ring ya, di dalam single crochet ini kita tusuk seperti ini. Seperti ini, di dalam single crochet kita membuat 3 double crochet. 1, 2, kemudian 3. Kemudian kita akan membentuk 3 buah double crochet dan 3 rantai ini menjadi sebuah popcorn. Biasanya kita lepas seperti ini lalu masuk jarum di sini. Akan tetapi saya akan mempraktekkan dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu kita twist atau putar rajutan kita demikian, kemudian kita menusukkan jarum persis di chain ketiga yang kita buat di awal. Langsung kita slip stitch seperti ini, kemudian kita lanjutkan chain ketiga. Ini adalah popcorn yang pertama kita buat dan 3 chain pertama yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat total 8 popcorn lagi. Jadi di sini pertama kita buat treble crochet, lilitkan benang di jarum sebanyak 2 kali. Kita masuk ke dalam ring yang sudah kita buat ini. Keluar 2, dan keluar 2, treble crochet sudah kita buat.
Dan kita akan membuat 3 double crochet, di mana foundationnya bukan lagi di dalam ring tetapi di kaki dari treble crochet. Di sini ya, tusuk di kaki dari treble crochet. Buat sebanyak 3 double crochet kembali. Baru setelah itu kita putar lagi dan kita slip stitch mulai dari treble crochet ini. Dilanjutkan 3 chain. Nah, saya ulang. Popcorn yang ketiga, kita buat treble crochet, lanjut 3 double crochet di dalam kaki treble crochet ya. Kemudian kita twist, slip stitch, lanjut 3 chain. Nah, dengan cara demikian nantinya popcorn tidak menjadi penuh di dalam ring ini, akan tetapi foundationnya ada di masing-masing treble crochet. Foundationnya berdiri di sini sehingga tidak membuat ringnya menjadi terlalu sempit ya, karena ini ada 8 popcorn. Oke, teman-teman lanjutkan sampai dengan membuat popcorn sebanyak 8 buah. Seperti inilah setelah saya membuat 8 popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan saya menyatukan di popcorn yang pertama dengan cara slip stitch. Kemudian bisa kita rapikan setelah ini. Ini adalah hasil round pertama dan teman-teman bisa buat sebanyak 5 buah. Selanjutnya kita masuk round kedua. Di sini kita membuat petal dari bunga yang pertama ini untuk round kedua. Nah, kita lanjutkan. Saya menggunakan benang warna yang kedua. Teman-teman boleh tentukan warna apapun ya. Nah, kita perhatikan di round pertama ini kita memiliki 8 buah popcorn dan 3 chain di antara popcorn. Kita akan buat pertama kali slip stitchkan benang di rantai, kemudian ini saya kaitkan benang ke atas supaya tidak mudah terlepas. Buat 5 chain. 5 chain. Kemudian sebenarnya kita akan membuat slip stitch di belakang dari popcorn ini, tapi karena sulit maka caranya kita putar terlebih dahulu seperti ini, sehingga kita bisa slip stitch melalui belakang. Demikian. Lalu putar kembali ke posisi depan. Kita buat 3 chain. Kita buat 3 chain. Selanjutnya, chain ini tidak kita hitung sebagai stitch. Ya, kita abaikan chain ini dan di dalam 5 chain
penghubung, kita membuat petal dengan 10 double crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang ini adalah yang ke-10. Saya ulang kembali bahwa chain 3 ini tidak kita hitung sebagai stitch, jadi double crochetnya berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya kita membuat satu chain, baru kemudian kita lewati popcorn di depannya, dan kita akan slip stitch di dalam chain 3 ini. Kita slip stitch. Nah, di sini kita slip stitch. Selanjutnya kita akan membuat 5 chain kembali. 5 chain. Dan setelah itu kita akan mengikatnya di sini, tetapi supaya lebih mudah kita putar terlebih dahulu. Dan ini adalah hasil dari slip stitch yang sebelumnya, sehingga kita akan slip stitch. Kita geser sedikit ya, supaya lebih mudah. Kita slip stitch mendekati popcorn ini. Slip stitch di sini, 3 chain, tidak dianggap sebagai stitch sekali lagi, dan kita putar kembali, baru kemudian kita membuat 10 double crochet di dalam 5 chain tadi. Selanjutnya satu chain, slip stitch di melewati popcorn di depannya di dalam chain ini, slip stitch. Langkah selanjutnya sama seperti petal kedua, saya ulang, 5 chain, putar balik, slip stitch di sebelum chain yang sudah kita buat ini. Kita geser sedikit ya, kita slip stitch kan, lebih mendekatkan ke popcorn di bawahnya. Chain 3, lanjut 10 double crochet, ditambahkan 1 chain, baru kita slip stitch melewati popcorn di depannya. Teman-teman buat petal-petal ini nantinya total ada 8 buah petal, dan saya akan menunjukkan setelah kita membuat petal yang ke-6. Untuk yang ke-7 dan ke-8 saya akan bimbing kembali melalui video. Saya sudah menyelesaikan petal ke-1, 2, 3, 4, 5, dan ke-6. Selanjutnya untuk petal yang ke-7 ini sudah saya buat ya, teman-teman bisa mengikutinya. Setelah membuat 1 chain, tempat yang nantinya saya slip stitch
ini juga mendekati ke popcorn yang di depan ini. Slip stitch di sini. Nah, demikian terbentuk 7 buah petal dan kita masih memerlukan 1 petal lagi. 5 chain. Kita balik. Lalu di sini masih dengan slip stitch yang sama, caranya seperti sebelumnya, dan 3 chain. Dilanjutkan 10 double crochet, double crochet, 1 chain, dan selanjutnya setelah melewati popcorn di sini di depannya, kita akan slip stitch di bagian ini tepat di tengah-tengah di antara kedua slip stitch ini. Kita slip stitch di sini. Kemudian tanpa kita memutus benang, selanjutnya kita akan melanjutkan round yang ketiga. Kemudian kita akan melanjutkan row yang ketiga, tetapi sebelum lanjut kita beri dahulu dengan penanda. Kita lepaskan sementara dulu jarumnya dari rajutan kita. Nah, di sini untuk chain 3 awal ini tidak kita hitung ya. Kita hanya menghitung mulai dari double crochet yang pertama. Kita tandai di double crochet yang ke-6. 2, 4, 5, 6. Kita beri penanda hanya pada front loop saja. Hanya pada front loop saja. Beri penanda di semua petal untuk double crochet ke-6. Ini sudah saya beri semua petal dengan penanda. Kemudian kita lanjut mulai round ketiga. Jadi kita membuat 3 chain terlebih dahulu. Setelah itu 3 chain ini kita letakkan di, nah ini untuk ini petal yang pertama kali kita buat. Ini adalah petal yang ke-8. Kita letakkan di petal pertama di bagian sebelum double crochet yang pertama ini juga. Di sini, ya. Kita slip stitch di sini. Selanjutnya kembali 3 chain kita buat dan kita putar ke belakang. Mulai di sini kita membuat dari sisi belakang. Bagian berpenanda ini kita slip stitch. Hanya 1 loop saja. Jika dari depan ini adalah back loop. Tapi karena posisinya kita balik, maka seakan-akan ini terlihat menjadi seperti front loop. Yang jelas kita ambil 1 loop saja di sini. Slip stitch. Nah, untuk 2 buah rantai ini, 3 rantai sebanyak 2 buah ini,
yang pertama kali tadi kita buat, itu tidak bermakna apa-apa, hanya untuk memindahkan posisi benang dan jarum supaya berada di bagian yang hendak kita lanjutkan ini, ya. Jadi ketiga rantai pertama dan rantai ketiga kedua ini tidak ada meaningnya, ya. Jadi kita langsung ke titik di mana tempat ada penanda ini. Nah, kemudian kita membuat pengulangan chain 7 yang kemudian kita slip stitch di double crochet pertama kita buat ini. Jadi sebelahnya persis chain 3 ada double crochet di sini yang pertama. Ini kita slip stitch kan di sini untuk chain 7-nya. Setelah chain 7 kita buat chain 5. Nah, di chain 5 ini kita slip stitch kan pada bagian belakang, loop belakang dari sisa penanda. Slip stitch. Nah, dengan demikian kita ulang membuat pengulangan chain 7 dan chain 5 dengan posisi slip stitch yang sama. Kita buat pengulangan ini sebanyak 8 kali. Chain 7 ini kita buat slip stitch pada double crochet pertama ini, chain 5, slip stitch pada loop di belakang penanda. Demikian seterusnya kita buat sebanyak 8 kali pengulangan. Nah, sampai di sini, ini adalah posisi yang terakhir. Kemudian kita chain 5, 4, 5. Nah, setelah chain 5, kemudian kita slip stitch pada bagian pertama kali ada di atas ini, ya. Nah, saya ulang bahwa chain 3 yang ada 2 buah ini, 2 buah chain 3 ini kita abaikan, sehingga kita memiliki 8 buah 7 chain dan 8 buah 5 chain. 7 chainnya ada di sini, 5 chain ada di sini. Oke. Setelah kita menyelesaikan round ketiga ini, kemudian kita balik posisi rajutan kita sehingga sehingga posisi depan front side-nya ada di hadapan kita. Ya, kemudian kita boleh lepaskan semua penanda. Nah, di sini kita masuk ke round yang keempat. Pada round yang keempat ini kita mulai membuat petal yang kedua, ya, untaian petal yang lapisan kedua. Di sini kita mengerjakan bagian petal itu hanya pada chain 5 saja. Untuk chain 7 kita abaikan, ya. Jadi chain 5 ini posisinya
ada di antara petal. Nah, seperti ini. Yang ada di antara petal adalah posisi untuk chain 5. Sedangkan chain 7 yang ada di atas petal, ini kita abaikan dan kita skip saja nantinya. Kita mulai round ke-4. Nah, pertama kita single crochet terlebih dahulu di bagian pertemuan ini. Single crochet terlebih dahulu, 1 buah single crochet. Lalu di setiap rantai 5 ini kita isi 1 single crochet, dilanjutkan 9 double crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini yang 9. Kemudian masih di chain kelima ini kita isi 1 single crochet. Saya ulang, terdapat 1 single crochet dan 9 double crochet serta ditutup 1 single crochet lagi untuk setiap petalnya yang mana berada di chain 5. Abaikan chain 7, kita langsung menuju ke chain 5 berikutnya. Di sini langsung ke chain 5 berikutnya. 1 single crochet, 9 double crochet, dan 1 single crochet. Lanjut, kita skip chain 7, lanjut ke chain 5, single crochet, 9 double crochet, dan 1 single crochet. Demikian seterusnya, sehingga seakan-akan petal yang di bawah ini menjadi terlipat seperti ini ya, dan terbentuk petal yang kedua. Teman-teman lanjutkan sampai lapisan petal yang kedua ini ada 8 buah petal. Nanti kita akan bertemu di bagian persambungan. Di sini saya sudah hampir menyelesaikan round keempat ya. Saya sudah memiliki 8 petal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini adalah yang ke-8. Akan tetapi belum saya sambungkan dengan petal yang pertama, sehingga petal ke-8 ini harus kita sambungkan atau attach ke petal yang pertama. Di sini saya akan slip stitch di single crochet pertama di sini. Single crochet pertama dari petal, demikian. Dan selanjutnya teman-teman bisa gunting serta rapikan benang karena kita akan mengganti warna di round yang ke-5 nantinya. Oke, sampai jumpa di round yang ke-5. Untuk round ke-5 atau row ke-5, saya akan memberi hiasan pada petal kedua ini dengan
benang glitter ya. Teman-teman juga boleh menggunakan benang apa saja. Tapi di sini saya mau menggunakan benang yang berglitter. Seperti ini benangnya. Dia ada bling-bling glitternya. Nah, kita mulai dari single crochet mana saja. Saya mulai dari single crochet ini. Kemudian di setiap stitchnya kita slip stitch. Kita slip stitch juga untuk setiap double crochet dan juga untuk semua single crochet kita slip stitch. Lakukan secara memutar slip stitch ini, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menyambung bagian awal dan akhir dari slip stitch supaya tampak lebih rapi. Ya, teman-teman lanjutkan slip stitchnya memutar seperti ini. Di sini saya sudah membuat slip stitch memutar, dan terakhir ini titik terakhir pertemuan dengan bagian awal ya, di sini. Nah, saya tidak slip stitch langsung, akan tetapi saya gunting dan menggunakan jarum tapestry. Ini kita lepas terlebih dahulu, langsung menggunakan jarum tapestry supaya pertemuannya atau sambungannya menjadi lebih rapi. Nah, di sini selipkan jarum di bawah slip stitch yang pertama, kedua loop slip stitch pertama ini. Baru selanjutnya masukkan melalui lubang loop slip stitch terakhir. Demikian sehingga menjadi rapi. Baru teman-teman bisa merapikan dan mengikat bagian belakang supaya tidak terlepas. Nah, demikian tutorial part pertama saya akhiri, dan kita akan berjumpa di tutorial part yang kedua. Nanti di tutorial part yang kedua kita akan membuat rangkaian bagian dari bunga di atas ini ya. Sampai jumpa di tutorial yang kedua, dan saya ingatkan sekali lagi, silahkan teman-teman membuat bagian part pertama ini sebanyak 5 buah ya. Kita membutuhkan 5 buah. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Terima kasih.